Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fardis samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya, Romansyah, pada kajian ke Muhammadiyah, dan pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang falsafah, ya, falsafah hidup dan ajaran kejamadalan. Oke, kita cerita sebentar bahwa falsafah hidup dan ajaran kejamadalan itu memang ditulis oleh Khairul Hajid, ya. Di mana Khairul Hajid itu dia pernah mondok di Pondok Pesantren Termas, ya, Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1916 dia kemudian meninggalkan ya pondok pesantrennya, selesai dari pondok pesantrennya, kemudian dia bergabung dengan Muhammadiyah. Dan pada saat itu Khairul Hajid berusia 19 tahun. Nah, kemudian akhirnya Khairul Hajid bergabung dengan Muhammadiyah, dan akhirnya kemudian juga bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oke, dari sini kemudian Khairul Hajid kemudian berguru dengan Ahmad Dahlan selama 6 tahun, ya, genap 6 tahun, dan beliau termasuk orang yang rajin, ya, rajin menulis, ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Dahlan itu kemudian ditulisnya. Nah, ini kemudian hasil karya yang kemudian hasil tulisan dari beliau lah yang kemudian muncul di tengah-tengah kita, yang berjudul adalah, sebetulnya judulnya adalah lebih spesifik disebutkan di dalam buku ini, ya, disebutkan di dalam buku ini. Ini judulnya adalah Pelajaran Kejamah Dahlan, 7 falsafah ajaran dan 17 kelompok ayat, ya, dari ayat Al-Qur'an. Nah, ini adalah hasil dari karya dari Khairul Hajid. Karena memang Ahmad Dahlan tidak pernah menulis, Ahmad Dahlan menyampaikan beberapa pelajaran dan kemudian ditulis oleh Khairul Hajid, dan beliau alhamdulillah walaupun hanya 6 tahun di sini, 6 tahun berguru dengan Ahmad Dahlan, tapi dia berhasil mendapatkan ilmu yang banyak dari beliau, dan akhirnya Khairul Hajid menjadi penerus Kiai Ahmad Dahlan. Oke, dari situ kemudian kita akan melihat sebetulnya sosok Ahmad Dahlan sendiri. Ternyata Ahmad Dahlan itu adalah keturunan dari seorang kiai, ya, dari seorang kiai yang bernama Abu Bakar. Di sini kita akan sampaikan, ya. Nah, kita akan melihat sini bahwa Ahmad Dahlan itu termasuk keturunan Kiai Abu Bakar, ya. Artinya bukan keturunan seorang pejabat, tapi keturunan seorang kiai. Maka tidak heran kemudian ketika kemudian Ahmad Dahlan lahir ke dunia, ya, kemudian juga Ahmad Dahlan juga tidak jauh dari ayahnya, artinya melanjutkan estafeta ayahnya untuk menjadi kiai. Nah, cuman adalah Ahmad Dahlan mungkin agak sedikit berbeda dengan ayahnya, ya, karena lebih Ahmad Dahlan lebih visioner jauh ke depan untuk memikirkan tentang Muhammadiyah. Nah, dia lahir di Kampung Kauman, Jakarta pada tahun 1868, ya. Nah, di sini kemudian Ahmad Dahlan juga kalau dibandingkan dengan Muhammad Rashid itu mungkin lebih muda, ya, lebih muda Kiai Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini juga selain juga menjadi menjabat sebagai khatib amin, artinya imam besar, ya, di Masjid Kauman Jakarta, akan juga dia sebagai pengusaha batik, ya. Jadi Ahmad Dahlan bukan seorang dosen, akan tapi dia seorang kiai, seorang pengajar, dan juga aktivitas kesehariannya adalah sebagai pengusaha batik. Nah, di samping juga pengusaha batik, juga dia sebagai aktivis gerakan, di mana kemudian dia meluaskan jaringan bisnisnya sampai kepada Cianjur, Batavia, Semarang, Surabaya, dan Padang. Nah, dalam rangka kemudian sambil kemudian berbisnis, Ahmad Dahlan juga sambil berdakwah di situ menyebarkan paham-paham keagamaan dari Muhammadiyah. Nah, disinilah sebagai bentuk dari gerakan Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar yang itu didasarkan pada surat Al Imran ayat 104. Nah,
Ya, di sini kemudian kita akan melihat ya bahwa di sini nama kecil Ahmad Dahlan ternyata itu Muhammad Darwis ya, Muhammad Darwis kemudian berganti nama menjadi Keja Ahmad Dahlan karena Ahmad Dahlan dulu sempat berguru ya, sempat berguru dengan Mufti Syafi'i di Mekah sana ya selama pada usia 15 tahun di sana dia tinggal di sana 5 tahun dan sempat bertemu dengan Mufti Syafi'i yang bernama adalah Bakri Syato. Nah, Bakri Syato itu kemudian memberikan nama kepada Ahmad Dahlan. Muhammad Darwis kemudian menjadi Kiai Ahmad Dahlan karena dinisbatkan kepada Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan itu seorang juga seorang ulama, seorang yang Mufti Syafi'i juga. Nah, dan populer terkenal juga dengan keulamaannya gitu ya. Nah, di sini kemudian Ahmad Dahlan dari kemudian interaksinya dengan guru-guru di sana, kemudian Ahmad Dahlan menjadi seorang betul-betul menjadi seorang ulama. Akan tapi juga Ahmad Dahlan berinteraksi dengan dengan Ibnu Taimiyah, dengan Muhammad Abduh, sehingga pola pemikirannya mungkin tidak konservatif, tidak kemudian tradisionalis, akan tapi menjadi kontemporer. Nah, ini terkait dengan Kiai Ahmad Dahlan. Nah, kemudian dari segi silsilahnya memang Ahmad Dahlan itu keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim ya. Keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim. Artinya kalau ditelusuri dari Ahmad Dahlan bisa sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Jadi seorang sunan ya, yang kemudian seorang ulama yang mengembangkan ajaran Islam sampai di tanah Jawa ini. Nah, teman-teman, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dari sini kemudian kita melihat silsilah Ahmad Dahlan tadi bahwa Ahmad Dahlan termasuk keturunan ke-12. Nah, nanti akan kita gambarkan ya secara lebih detail di setelah slide ini ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Emang ini dari segi pendidikan Ahmad Dahlan tadi saya katakan bahwa Ahmad Dahlan umur 15 tahun sudah diajak oleh ayahnya ke Mekah di sana, kemudian tinggal di sana 5 tahun berinteraksi dengan ulama-ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad Rashid. Teman, cuman tidak disebutkan ya apakah Ahmad Dahlan itu betul-betul bertemu atau hanya kemudian mengkonsumsi atau membaca kitab-kitab karya Ibnu Taimiyah, karya Muhammad Rashid Ridho. Ya, menurut informasi dari buku yang saya sebutkan tadi, memang Ahmad Dahlan membaca buku-buku ya karya Ibnu Taimiyah, karya Muhammad Rashid Ridho ya. Nah, di sini seperti Tafsir Al-Manar, kemudian juga karya Muhammad Abduh seperti kitab Juz Amma gitu ya. Nah, termasuk juga kitab-kitab hadis yang ditulis oleh madhab Hambali itu juga disebutkan di sini. Artinya bahwa Ahmad Dahlan banyak kemudian membaca buku-buku ya hasil dari karya-karya ulama Mesir atau ulama-ulama Mekah di sana ya. Nah, harusnya kemudian ketika Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, pemikirannya lebih konservatif, lebih kemudian mungkin bisa dikatakan tradisional, akan tapi Ahmad Dahlan justru modernis, reformis begitu ya, melakukan gerakan perubahan dan tajdid pembaruan kepada kepada masyarakatnya untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat menarik, yang ini kemudian berbeda dengan ulama-ulama yang lainnya. Nah, selama kemudian sepulang dari Mekah pada tahun 1888, Ahmad Dahlan berganti nama menjadi Muhammad Daris mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nah, kemudian pada tahun 1903 Ahmad Dahlan kemudian berangkat lagi ke Mekah selama 2 tahun. Jadi kalau kita hitung berarti Ahmad Dahlan tinggal di Mekah itu sudah 7 tahun ya, teman, dalam waktu yang terpisah. Nah, dari sini kemudian Ahmad Dahlan juga pernah berguru dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ternyata Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu Mufti Syafi'i dan menjadi salah satu gurunya Hasyim Asy'ari. Nah, dari sini kemudian kita akan melihat ternyata Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari itu sama-sama berguru dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sehingga sama-sama seperguruan ya. Cuma nanti ketika pulang ke Indonesia, Hasyim Asy'ari kemudian membawa membawa mazhabnya ya, gurunya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sehingga kemudian mengamalkan ya mazhab Syafi'i di tanah Jawa, khususnya di Jawa Timur ya, sehingga kemudian membentuk Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Mungkin berbeda dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah
Ahmad Dahlan pulang ke Indonesia, kemudian pada tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah kemudian lebih kepada gerakan keagamaan, sosial kemasyarakatan, sedangkan Hasyim Asy'ari lebih konsentrasi kepada gerakan keagamaan. Nah, sehingga kemudian melahirkan pondok-pondok pesantren yang itu banyak ya, banyak di seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini karena perbedaan dimensi pemikiran dan kemudian juga letak gejala sosial ya yang kemudian terjadi di masa silam sehingga mempengaruhi pola pemikiran dua tokoh ini. Ya, yakni Ki Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari. Nah, di sini kemudian akan kita lihatkan bahwa di samping itu juga kita akan melihat keturunan Ahmad Dahlan, dan di sini saya sampaikan wafatnya Ahmad Dahlan pada tanggal 23 Februari 1923 disebabkan karena gangguan kesehatan. Jadi semakin menurun memang karena Ahmad Dahlan, ketika kita baca matahari Muhammadiyah itu, Ahmad Dahlan memang sempat dinasihati oleh istrinya untuk kemudian istirahat sebentar ya, jangan kemudian bahasa Jawanya ngoyo atau dia terus menerus gitu berdakwah. Akan tapi kemudian Ahmad Dahlan komitmen dengan perjuangannya sehingga kemudian lupa terhadap kondisi badannya begitu ya. Sehingga ketika istrinya menasihati Ahmad Dahlan, wahai suamiku istirahat sebentar supaya kemudian badannya bisa sehat kembali. Tapi kemudian Ahmad Dahlan menjawab dengan, wah ini adalah bagian dari setan. Istrinya saja kemudian disebut setan ya. Nah, ini menunjukkan memang komitmen Ahmad Dahlan di dalam berdakwah sehingga kemudian tidak terhalang walaupun istrinya menasihati, itu tidak menghalangi dia untuk kemudian berdakwah menyebarkan Islam. Nah, ini sisi positifnya Ahmad Dahlan sehingga semua tenaga pikirannya dikerahkan untuk Islam, itu untuk penyebaran Islam. Namun di sisi lain juga tidak memperhatikan kondisi badannya yang kemudian semakin menurun. Nah, ini adalah bagi kita juga, kita harus memperhatikan kondisi rohani, kondisi jasmani sehingga kemudian dua-duanya akan saling mendukung ya. Rohaninya harus diisi, jasmaninya juga harus diisi sehingga menjadi seimbang antara rohani dan jasmaninya ya. Memang harusnya seimbang antara rohani dan jasmani. Nah, oke, dari sini kemudian kita akan melihat bahwa di samping itu juga keturunan Ahmad Dahlan ini ternyata Ahmad Dahlan setelah menikah dengan Siti Walidah mempunyai 6 orang anak. Yang pertama di sini ada Johanna, kemudian ada Siraj Dahlan, kemudian ada juga Siti Bushra ya. Selain Siti Bushra juga di sini disebutkan ada Irfan Dahlan ya. Konon katanya dikabarkan di Bangkok gitu, dan katanya dia meninggal dunia di sana begitu kalau Irfan Dahlan. Kalau Siraj Dahlan pernah membantu Ahmad Dahlan ketika Ahmad Dahlan mengembangkan quick school ya, kemudian sekarang menjadi madrasah mu'alimin. Nah itu Siraj Dahlan. Nah, mengembangkan pernah membantu ayahnya sampai kemudian meninggal dunia kalau Siraj Dahlan. Nah, kemudian Siti Aisyah, saya kurang tahu ya Siti Aisyah kontribusinya terhadap Muhammadiyah, yang jelas itu bagian dari Aisyah membantu ibunya ya, Siti Walidah. Kemudian juga ada Siti Zahra. Jadi di sini disebutkan bahwa Ahmad Dahlan itu punya dua orang laki-laki ya, kemudian 4 orang anak perempuan. Di sisi lain juga Ahmad Dahlan pernah katanya menikahi istri-istri ya, istri-istri ini tidak disebutkan informasinya apakah kemudian setelah Siti Walidah meninggal itu kemudian Ahmad Dahlan pernah menikahi berapa orang istri. Yang tercatat di sini ada 4 orang istri yang pernah dinikahi oleh Ahmad Dahlan. Sehingga mungkin ini menjadi sebagian orang mengatakan bahwa Ahmad Dahlan pernah poligami gitu ya. Yang pertama ada Nyai Abdullah. Nyai Abdullah itu adalah seorang janda dari Haji Abdullah ya. Cuma tidak disebutkan nama aslinya Nyai Abdullah itu siapa gitu. Yang jelas dinisbatkan kepada suaminya. Yang kedua ada kemudian disebut dengan Nyai Arum ya. Nah, Nyai Arum ini adik-adik dari Kiai Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta yang sekarang punya pondok pesantren Krapyak. Nah, kemudian yang ketiga juga ada namanya Ahmad Dahlan juga pernah punya istri namanya Siti Aisyah ya, anak dari ajengan Cianjur ya. Kemudian dari sini kemudian punya anak namanya Dandana. Cuman nggak tahu dikabarkan apakah Dandana masih hidup apa tidak ya.
kemudian cucunya di Cianjur sana atau sudah di Jogja, ya itu tidak dikabarkan. Nah, kemudian juga Ahmad Dahlan juga pernah menikahi Nyai Yasin Paku Alaman Yogyakarta. Nah, ini informasi ini juga saya pernah mendapatkan dari siapa anaknya AR Fahrudin, ya, Pak Sukriyanto AR, bahwa memang Ahmad Dahlan pernah menikahi seorang gadis keraton. Nah, kalau di sini disebutkan ya Yasin Paku Alaman. Nah, ini terkait dengan bagaimana keluarga termasuk pernikahannya Ahmad Dahlan dengan berapa orang istri, ya, selain juga mungkin istri pertama, ya. Dari sini kita akan melihat bahwa Ahmad Dahlan ternyata memang dari sisi melaksanakan sunatullah luar biasa gitu, ya. Luar biasa. Cuman tadi kalau anggapan saya Ahmad Dahlan memang tidak poligami, artinya bahwa setelah menikah dengan Siti Walidah punya anak, mungkin Siti Walidah meninggal, nah kemudian Ahmad Dahlan, nah itu apakah meninggalnya itu duluan, nah ini tidak dikabarkan begitu. Yang jelas di situ Ahmad Dahlan wafat pada tanggal 23 Februari 1923. Cuman kalau istrinya ternyata kemudian belakangan meninggalnya, sementara pernikahannya dengan yang lain itu ternyata pada tahun sebelum wafatnya Ahmad Dahlan atau sebelum wafatnya Siti Walidah, ya ini kemungkinan bahwa Ahmad Dahlan pernah melakukan poligami. Nah, ini maka tahun-tahun itu menjadi satu hal yang sangat penting. Cuman saya belum menelusuri sampai ke situ, teman-teman. Oke, dari sini kemudian kita akan melihat bahwa inilah kemudian kita akan melihat silsilah kenyamadalan dari kemudian Muhammad Darwis, nama aslinya adalah Ahmad Dahlan, sampai kepada Maulana Malik Ibrahim, ya teman-teman, sampai kepada Maulana Malik Ibrahim. Nah, dari sini kemudian kita akan lihat Ahmad Dahlan ternyata pernah menulis, walaupun sebagian orang Ahmad Dahlan tidak pernah menulis, tapi menurut tulisan-tulisan yang kemudian ditemukan, ternyata Ahmad Dahlan itu pernah menulis dalam bentuk bahasa Arab. Nah, oleh kemudian orang-orang setelahnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dipahami gitu, ya. Seperti misalkan di sini di dalam tulisan ini, ya Dahlan innal haula azamu wal umur amtiat, ya amamak wala budda laka minal musyahadati dzalik imma bin najah wa imma bil atab, ya Dahlan qadir nafsaka ma Allah ya wahdak gitu, ya, wa baina yadaika al maut wal arad wal hisab wal jannah wan nar wa ta'amal fi ma yudnika mimma baina yadaik wa da'anka mimma siwahuna. Ini paling tidak di sini adalah bagaimana Ahmad Dahlan kemudian menasihati dirinya sendiri agar kemudian dia tidak kemudian terpesona, ya, kemudian terjerembab dengan kehidupan dunia, dan dia harus memikirkan kehidupan akhirat. Disinilah Ahmad Dahlan mencoba untuk itu, sehingga semua kehidupannya, semua kemudian hidup dan matinya Ahmad Dahlan, kemudian Ahmad Dahlan dikerahkan untuk kesejahteraan umat, untuk kemudian untuk keselamatan umat dunianya dan akhiratnya. Nah, sehingga mungkin tidak ada waktu ya sedikit pun yang kemudian tidak ketinggalan untuk digunakan dalam beribadah kepada Allah. Nah, di sini sudah jelas sekali, wahai Dahlan innal haula azam, ya, wahai Dahlan sesungguhnya bahaya yang menyusahkan itu lebih besar dari perkara-perkara yang mengejutkan di depanmu, di hadapanmu, ya. Wala budalaka min musyahadil, tadi pasti engkau akan menyaksikan ya kenyataan itu, ya. Kenyataan itu akan menyaksikan, ya, imma bin najah, ada kalanya mungkin kamu akan selamat, ya, wa imma bil atab, ada kalanya kamu akan tewas atau celaka. Nah, di sini Ahmad Dahlan harus betul-betul siap-siap begitu menurut Ahmad Dahlan. Jadi kemudian wahai Dahlan qadir nafsaka ma'allah, wahai Dahlan di sini gambarkanlah ya badanmu itu sendiri, ya, bersama Allah semata. Wabaina yadai, karena di hadapanmu al maut, pasti ada kematian, ya.
engkau akan menghadapi kematian wal arad, dan kemudian hari hisab ya, kemudian hari pemeriksaan di sini. Kemudian juga wal jannah, akan mendapatkan surga, wan nar, neraka. Nah, ini Ahmad Dahlan sudah memikirkan hal-hal yang kemudian bersifat akhirat. Jadi kemudian di sini wa ta'amal bima yudnik mimma baina yadaik wa da'anka mimma siwahu. Di sini pikirkanlah apa-apa yang kemudian mendekati engkau daripada yang ada di mukamu, ya, bahaya, maut, dan tinggalkan selainnya. Nah, ini artinya kemudian Ahmad Dahlan sudah menasihati dirinya bagaimana dia mempersiapkan hari esok, artinya hari kematian, hari kiamat, ya, hari pembalasan amal, sehingga Ahmad Dahlan di dalam kehidupannya tidak ada sedikit pun waktunya untuk meninggalkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini ya Ahmad Dahlan sendiri ini yang nulis ya, begitu, menurut informasi yang ada baca di dalam buku. Kemudian masuk kepada 7 falsafah ajaran Ahmad Dahlan. Di sini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah ditulis oleh muridnya Khair Hajib sebagai murid yang rajin menulis apa yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Oke, di sini saya singkat saja ya, nanti jika bisa diperdalam lagi. Falsafah yang pertama, pandangan hidup yang pertama adalah manusia hidup di dunia hanya sekali, untuk bertaruh sudah mati apakah akan mendapatkan kebahagiaan atau kesengsaraan. Nah, ini menunjukkan bahwa maksudnya adalah manusia itu mati perasaannya, ya, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu akan merasa kebingungan ketika kemudian ilmunya tidak diamalkan. Kemudian orang-orang berilmu sudah diamalkan, dia akan kemudian merasa khawatir kalau misalkan ketika mengamalkan ilmunya itu tidak ikhlas, ya, tidak bersih hatinya. Maka di sini ada 3 poin yang kemudian menjadikan seorang manusia itu bisa hidup. Pertama adalah dia berilmu, yang kedua kemudian dia beramal. Nah, ketika beramalnya itu adalah ikhlas karena Allah. Nah, 3 hal ini yang kemudian menurut Ahmad Dahlan penting untuk diimplementasikan, ya, dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paling tidak itu pokok pikiran yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, ini kebanyakan manusia di antara manusia itu berwatak sombong, takabur, hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Artinya bahwa memang apa yang ini kemudian sebetulnya apa yang dialami oleh Ahmad Dahlan pada masa silam, sehingga kemudian ini kalau kita terapkan konteksnya pada masa sekarang, ini menjadi suatu hal yang masih berlaku begitu. Memang kalau kita lihat realitas di lapangan memang seperti itu. Artinya bahwa ketika manusia itu diberikan kekayaan, diberikan kemampuan yang lebih, ya, itu kemudian akan meremehkan orang lain, kemudian juga akan menolak kebenaran, sementara itu adalah yang benar, harus diikuti. Tapi karena dia merasa ilmunya sudah tinggi, merasa dia kaya, sehingga kemudian berwatak sombong, takabur, dan lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding orang lain. Nah, ini yang terjadi, bahkan mungkin pada masa sekarang ini juga masih ada sebagian orang yang seperti itu, ya. Maka bagaimana kemudian kita supaya tidak meremehkan orang lain, kemudian menolak kebenaran? Disinilah kemudian ajaran yang kedua ini paling tidak utama adalah itu harus tawadu, bahwa manusia itu harus tawadu, harus rendah hati, dan kemudian juga bersikap sederhana, tidak kemudian bersikap boros, ya, kepada dirinya, kemudian juga pamer kepada orang lain. Nah, disinilah kemudian kita harus seperti itu, karena karakteristik manusia memang kebanyakan seperti itu. Kemudian, yang ketiga adalah tidak kalah menariknya, bahwa paling tidak di poin yang ketiga itu adalah poin pentingnya adalah ketika manusia itu mengerjakan sesuatu itu sekali 2 kali, maka kemudian lama-kelamaan akan menjadi terbiasa. Apalagi kemudian dia melaksanakan sesuatu yang itu mungkin kurang berkaitan dengan itikad, keyakinan gitu, ya. Dia akan karena sering dilakukan, maka kemudian akan terbiasa. Sehingga kalau ada orang kemudian menasehati, kemudian juga mencoba untuk meluruskannya, dia kemudian akan mengorbankan jiwanya untuk menolak gitu, ya. Untuk menolak bahwa apa yang dilakukannya itu sebetulnya benar menurut perspektif dia.
Padahal itu sebetulnya keliru karena sudah dilakukan ya kebiasaan dari awal, dari kecil, bahkan mungkin dari orang tuanya mengajarkan seperti itu sehingga kemudian sampai besar begitu. Nah, ada orang menasihati, wah ini enggak, ini adalah ajaran nenek moyang kita. Nah, ini yang dialami oleh Ahmad Dahlan sendiri ketika berinteraksi dengan orang-orang kampung-kampung Yogyakarta, ketika kemudian Ahmad Dahlan ingin menumpas tahayul, bid'ah dan khurafat terkait dengan ada tradisi Jawa yang kemudian itu masih bercampur dengan tradisi mistis, tradisi unsur sinkretis, animisme dan dinamisme yang kemudian itu sudah biasa dilakukan oleh mereka. Bahkan kalau mereka sakit, biasanya kalau di antara mereka sakit itu biasanya dibawa ke dukun, bukan ke rumah sakit. Maka solusinya adalah Madalan mendirikan poliklinik supaya kemudian mengalihkan mereka untuk kemudian tidak pergi ke dukun kalau sakit. Nah, itu salah satu caranya begitu. Atau kemudian mengalihkan mereka untuk melakukan tindakan karitatif, kedermawanan supaya mereka tidak mengerjakan hal yang bersifat mistis tadi. Nah, seperti itu. Maka problem yang demikian tuh kalau kita angkat pada masa sekarang mungkin masih ada juga yang seperti itu. Artinya masih ada tradisi masyarakat yang memang sudah menjadi darah daging dan itu sulit untuk kemudian dirubah. Padahal itu sebetulnya sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, tapi menurut mindset mereka, menurut pemikiran mereka itu adalah benar. Nah, ini yang kemudian nasihat Ahmad Dahlan bagaimana kemudian kita mengantisipasi itu supaya kita bisa merubah keadaan-keadaan itu dan harus berani benturan dengan masyarakat dengan cara yang baik. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah poin yang keempat adalah bagaimana kemudian manusia itu digolongkan dalam satu kebenaran. Dia harus bersama-sama menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia, ya apa perlunya dia hidup di dunia, kemudian hidup di dunia harus ngapain gitu ya, harus mencari apa dan apa yang dituju. Manusia harus menggunakan akal pikirannya untuk mengoreksi perkara etika, kepercayaannya, tujuan hidupnya, ya tingkah lakunya, kebenaran sejati. Karena kemudian kalau hidup hanya sekedar hidup saja, Ahmad Dahlan sampai sesat akibatnya dia akan celaka sengsara di selamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa menurut Ahmad Dahlan manusia itu harus melakukan muhasabah, evaluasi ya tentang keadaan dirinya, eksistensi keberadaan manusia di dunia itu sebetulnya kan menurut Ahmad Dahlan harus memperhatikan itu. Manusia itu hidup tujuannya untuk beribadah kepada Allah, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas yang dilakukannya untuk beribadah kepada Allah. Nah, bukan untuk yang lain. Maka kemudian setiap kita mencari rezeki, mencari ilmu sebetulnya itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, ketika Allah menciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk menjadi pemimpin di bumi, menjadi khalifah di bumi, ya mengolah bumi ini dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Nah, dia juga harus memikirkan perkara-perkara akhirat, bagaimana kemudian dia harus mempersiapkan diri betul untuk menghadapi perkara-perkara akhirat dan mengoreksi bagaimana kemudian tingkat keyakinan dia, apakah dia sudah betul-betul kepada Allah atau kepada selain Allah. Nah, kenapa? Karena kalau kemudian manusia tidak memperhatikan itu, ya dia hanya asal hidup saja. Terserah dia mau hidupnya mau selamat, mau celaka, yang penting di dunia bisa senang. Nah, jangan sampai kemudian jangan sampai seperti itu. Jadi manusia panitia di sini poin yang keempat itu harus melakukan evaluasi, kemudian memperhatikan dirinya, eksistensi atau keberadaan seorang manusia di dunia itu untuk apa, ya. Itu harus memperhatikan, termasuk perkara dunia untuk akhirat, bukan kemudian perkara dunia untuk dunia, ya, tapi perkara dunia mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Nah itu harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Nah, sehingga kemudian ketika dia meninggal dunia, insya Allah ya, dengan amalnya yang baik itu akan selamat. Nah, kemudian pokok pikiran yang ke pandangan hidup yang kelima, di sini sebetulnya pada intinya bahwa ketika manusia itu sudah mendengarkan pelajaran-pelajaran, membaca beberapa tumpukan buku, kemudian berdiskusi ya, kesana kemari, mungkin melakukan seminar dan lain-lain, dan dia kemudian sudah berada di dalam kebenaran, maka kemudian ketika manusia itu kemudian dihadapkan pada sesuatu hal yang kemudian melihat realitas di lapangan, ternyata ada mungkin sebagian masyarakatnya yang kemudian itu
melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam, sementara dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakatnya, apa yang dilakukan oleh temannya itu salah, ya. Dia kemudian tidak berani kemudian meluruskannya, membenarkannya, karena apa? Karena dia khawatir kalau dia akan ditinggalkan, dikucilkan oleh teman-temannya. Karena dia khawatir kalau dia akan ditinggalkan oleh jamaahnya, oleh masyarakatnya. Nah, itu kemudian yang terjadi mutamadalan, dan kejadian itu sebetulnya terjadi, mungkin ini bagian dari latar belakang Madalan ketika dihadapkan pada ulama-ulama di Kabupaten Jakarta, sehingga mereka kemudian cuek begitu ya. Ada orang melakukan keburukan tapi dibiarkan. Sama halnya dengan yang sekarang, mereka kemudian paham tentang itu, tapi kemudian seakan-akan keberadaan seorang ulama, keberadaan seorang intelektual muslim, seakan-akan keadaannya seperti tidak ada, wujuduhu keadami, adanya itu kayak seperti tidak ada. Nah, ini yang kemudian terjadi. Bahkan kemudian sekarang ulama-ulama itu kan dijadikan sebagai rujukan, ya, dijadikan sebagai rujukan, sebagai bahan pertanyaan gitu untuk menanyakan sesuatu tentang agama misalkan. Nah, mereka khawatir kalau misalkan mereka meluruskan masalah tradisi dan lain-lain, mereka kemudian akan meninggalkannya, bahkan mungkin tidak ngasih amplop, ya biasanya ngasih amplop menjadi tidak ngasih amplop misalkan. Nah, seperti itu. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul karena masalah duniawi, ya. Apalagi mungkin kalau kita lihat di backgroundnya Madalan itu, karena dia dari Jawa, ya. Orang-orang Jawa itu biasanya pekewuh, ya. Pekewuh itu merasa nggak enak kalau menasihati, oh nggak enak, nanti takut apa-apa itu kan. Nah, ini yang kemudian mutamadalan harus kemudian dihilangkan seperti itu. Sehingga kalau kita lihat di sejarah Kampung Jakarta, Madalan berani benturan dengan masyarakat Kampung Jakarta dalam rangka mengembalikan, ya, amalan-amalan yang kemudian masih bercampur dengan tradisi tahayul, dengan tahayul bid'ah nurabah, termasuk tradisi-tradisi keraton, untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu menjadi mungkin sesuatu yang berat, tapi memang harus dilakukan gitu. Nah ini bagian dari sebetulnya adalah problem Madalan sendiri ketika dia mengalami hal yang demikian gitu, ketika dihadapkan pada masyarakat. Nah, sama konteksnya pada masa sekarang juga seperti itu. Nah, bagaimana kemudian seorang yang kemudian paham agama, dia membaca beberapa tumpukan buku itu, dia harus kemudian berani menyeluruskan masyarakatnya, meluruskan kemudian jamaahnya, untuk kemudian juga mengikuti ajaran agama yang benar. Misalkan masalah ibadah sholat, masalah wudhu, masalah tayamum dan lain-lain, gitu ya. Nah, tapi tadi kadang mereka tidak berani karena khawatir gitu ya, akan ditinggalkan jamaahnya, ditinggalkan temannya. Nah, itu poin yang kelima ya, pemirsa, teman-teman mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Kemudian juga ada yang keenam. Di sini yang keenam itu kebanyakan pemimpin rakyat belum berani kemudian mengobarkan harta jiwanya untuk berusaha tergolong kepada suatu hal yang benar, ya. Kebanyakan mungkin manusia itu lebih kemudian mempermainkan peralat manusia yang bodoh-bodoh, yang lemah-lemah gitu ya. Nah, ini adalah kejadian ini mungkin terjadi di masa silam. Kalau kita kaitkan dengan masa sekarang juga itu terjadi, sehingga kemudian kebanyakan pemimpin itu ada yang sebagian korupsi, tidak semuanya ya. Ada yang korupsi, kemudian juga KKN tuh ya. Nah, itu mereka cenderung memperhatikan dirinya sendiri dibanding kepentingan rakyatnya. Padahal sebetulnya apa yang dia konsumsi, apa yang kemudian dia makan itu bagian dari uang rakyat. Nah, jadi intinya bahwa Madalan mengatakan bahwa pemimpin itu harus amanah, harus amanah, kemudian juga harus memperhatikan nasib rakyatnya. Kan tapi mungkin sebaliknya tadi, dia tidak amanah, kemudian tidak mau kemudian berderma kalau dia sudah kaya begitu, malah lebih cenderung memperalat, membodoh-bodohi rakyatnya. Nah, dimensi kemudian pemikiran Madalan seperti itu kemudian kita kaitkan kepada masa sekarang, ya. Kita lihatlah teman-teman pemirsa ya, bisa kemudian menilai juga bagaimana pemimpin bangsa ini ya, yang kemudian mereka diamanahi untuk menjadi khalifah, dan kemudian memimpin bangsa ini supaya menjadi harmonis, tenang, aman, damai. Tapi realitas di lapangan masih ada perkelahian, masih ada tadi pencurian, korupsi dan lain-lain.
Nah, itu berarti kan apa namanya, di sini mereka belum begitu apa namanya berjuang betul-betul untuk membela rakyatnya. Nah, kemudian yang ketujuh, poin yang penting lagi, yang terakhir adalah pelajaran. Menurut Ahmad Dahlan, pelajaran itu terbagi menjadi dua ya. Pelajaran itu menjadi terbagi dua. Yang pertama adalah belajar ilmu pengetahuan dan teori, ada kedua belajar amal dan mempraktekkan. Nah, dua-dua hal ini dia harus dilakukan sedikit demi sedikit. Jadi step by step, tingkat demi tingkat. Kalau kita kemudian belajar ilmu itu jangan langsung gitu ya, satu buku baca satu malam selesai ya, karena mungkin menjadi profesor mungkin tidak bisa ya, tidak bisa seperti itu, harus sedikit demi sedikit. Bahkan ini yang dialami oleh Ahmad Dahlan sendiri, bagaimana kemudian Ahmad Dahlan itu belajar ilmu itu sedikit demi sedikit, kemudian diamalkannya juga sedikit demi sedikit pada masyarakat kampung-kampung di Jakarta. Setiap malam Selasa, malam Jumat itu disampaikan seperti itu. Nah, kalau langsung kemudian kita belajar langsung ya tidak akan bisa mampu. Disinilah keterbatasan manusia Ahmad Dahlan, jadi harus sedikit demi sedikit. Nah, lama kelamaan kan seperti kita lah melihat profesor itu apakah langsung jadi profesor, kan enggak ya. Seorang dokter itu apakah jadi dokter langsung, enggak, dilihat prosesnya. Jadi prosesnya mesti panjang, perjuangan penuh liku-liku ya, dengan kemudian mengorbankan jiwa, mengorbankan tenaganya, waktunya untuk meraih sesuatu itu. Nah, ini ya menjadi bagaimana kemudian kita melakukan sesuatu itu juga tidak kemudian langsung instan, langsung jadi gitu. Tidak mungkin. Jadi perlu ada usaha-usaha yang dilakukan. Termasuk juga kita beramal. Kalau kita kemudian beramal itu juga sedikit demi sedikit. Adbama main kola. Jadi biasakan walaupun sedikit. Jadi kemudian jangan kemudian banyak, kan tadi cuma sebentar ya. Jadi dibiasakan sedikit demi sedikit, lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Seperti orang melakukan kebaikan, beramal saleh, melakukan kedermawanan, melakukan filantropi, begitu memberi kepada orang lain dengan hanya 500 tapi rutin gitu ya, 500 perak tapi rutin, 500 juta tapi nggak rutin. Nah, gitu ya. Nah, atau nggak ikhlas. Jadi harus dilaksanakan step by step. Singkat saja belum dapat mengerjakan, maka tidak perlu menambah lagi. Jadi kalau kita misalkan mau berzakat, ya kita perhatikan dulu keluarga kita, apakah keluarga kita itu juga bisa makan apa tidak. Nah, kalau kita kemudian mendahulukan orang lain, artinya kita memberi makan kepada fakir miskin, sementara anak kita mungkin tidak kelaparan, kehausan ya. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi harus kemudian memperhatikan hal yang demikian. Jadi kita berzakat, kita berinfak, misalkan seperti infak ya, harus sesuai dengan kemampuannya ya, sesuai dengan kemampuannya, jangan memaksakan kehendak kita. Nah, inilah sesuatu yang saya kira ini bagus kemudian untuk kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita belajar ilmu dan teori itu sedikit demi sedikit ya, lama kelamaan kan akan nyantol. Juga belajar agama juga begitu, sedikit demi sedikit ya. Kita punya uang 500 perak ya infak gitu. Nah, itu bagian dari apa namanya, kebiasaan kita ya. Nah, ini yang kemudian penting untuk diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ada 17 kelompok ayat ya teman-teman pemirsa yang dirahmati Allah. Di sini ada 17 kelompok ayat yang kemudian menjadi kajian Ahmad Dahlan. Nah, misalkan yang saya bahas ini hanya kemudian 3 saja ya, di sini hanya 3 saja. Yang pertama ada membersihkan diri sendiri. Membersihkan diri sendiri itu bagi surat Al-Jasiyah 23. Sebetulnya adalah membersihkan hawa nafsu sebetulnya. Karena di situ konteksnya adalah tentang hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Nah, ini menjadi bahan kajian Ahmad Dahlan kenapa? Karena mayoritas kebanyakan manusia itu biasanya lebih mendahulukan nafsunya dibanding kemudian melaksanakan amal soleh, melaksanakan perintah Allah. Misalkan datang adzan masih kemudian ngobrol gitu ya, karena lebih mengedepankan hawa nafsunya dibanding perintah Allah SWT. Nah, ini yang kebanyakan manusia seperti itu. Artinya dia kemudian tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu sebetulnya adalah mempertuhankan hawa nafsunya. Kalau sudah mempertuhankan hawa nafsunya, nah dia kemudian akan terus melakukan hal itu. Sehingga
Tuhan dijadikan nomor sekian, ya Allah dijadikan nomor sekian, sementara nafsunya diprioritaskan. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan oleh setiap manusia. Kemudian juga kita juga harus menggempur, harus kemudian menjadi orang-orang yang tidak termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana caranya? Ya, surat Al-Maun ayat 1 sampai sampai 7 itu sebetulnya mengajarkan bagaimana kita memperhatikan anak yatim, memberi makan orang miskin, kemudian juga melakukan sholat, sholatnya kemudian khusyuk, kemudian tidak riya, kemudian juga kita mau berderma, mau mengeluarkan zakat. Nah, itu supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang merustakan agama. Ternyata ayat ini dikaji oleh Ahmad Dahlan, dibolak-balik terus ya sampai berulang-ulang, sehingga kemudian Suja bertanya kepada Ahmad Dahlan, wahai guruku, kenapa ini diulang-ulang? Jawab Ahmad Dahlan, apakah kamu sudah mengamalkan ini? Kan sudah memahami, sudah mengamalkan. Ya. Coba kalau apakah sudah mengamalkan langsung di masyarakat memberikan sesuatu? Belum. Coba dicari di alun-alun utara itu apakah masih ada orang miskinnya. Kalau masih ada orang miskin, kasih makan, dikasih sabun, dimandiin, dikasih pakaian kalau belum ada pakaian. Nah, itu kalau itu namanya sudah diamalkan. Jadi langsung praktek amal gitu loh. Jangan hanya mengamalkan, dibaca aja, dipahami, tapi kemudian tidak dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teori teologi Al-Maun ini kemudian mengkristal menjadi terlembagakan, ya, seperti misalkan munculnya panti asuhan, kemudian juga rumah sakit, ya, kemudian juga ada pendidikan, walaupun ada beberapa hadis lain terkait dengan pendidikan ini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ahmad Dahlan di dalam gerakannya memang gerakan beramal, sehingga mungkin sangat nihil ketika dicek, di cross check bukti tertulisnya Ahmad Dahlan pernah menulis apa begitu, nggak ada. Jadi Ahmad Dahlan nggak ada karyanya, tapi karyanya itu dengan beramal. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Ahmad Dahlan ketika hidupnya. Nah, adapun kemudian materi-materi yang tertulis itu adalah gurunya, ya, muridnya yang menulis. Antara interaksi guru dan murid luar biasa di sini, ya, sehingga kemudian murid-muridnya ya kemudian yang mempublikasikan pemikirannya, ya, amalnya seperti ini. Ahmad Dahlan itu memberikan nasihat dan lain-lain. Nah, ini ya teman-teman yang saya hormati, saya banggakan bahwa di sini juga ada yang kemudian tentang watawasau bil haq, yaitu amal soleh, kemudian watawasau bil haq, watawasau bisawab. Ini terkait dengan bagaimana kita menasihati dalam kebenaran. Nah, ini bagian dari kajian surat Al-Asr sebetulnya, ya, surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 itu, yang kemudian itu katanya dikabarkan selama 7 bulan, ya, bukan 7 bulan diulang-ulang terus. Ya, surat Al-Asr itu bukan hanya Al-Maun saja, surat Al-Asr ini juga bagaimana kemudian juga menggunakan waktunya dengan baik. Nah, itu teman-teman yang rahmati Allah terkait dengan bagaimana kemudian kita menggunakan juga menasihati dalam kebenaran, juga bagaimana kita menggunakan waktu itu seperti wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita melaksanakan, ya, waktu yang sebenarnya dengan baik, dengan mengisinya dengan amalan saleh. Nah, pemirsa, kemudian teman-teman mahasiswa yang saya bawakan, yang saya cintai pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu, ya. Untuk kajian 17 kelompok ayatnya nanti bisa dikaji, dilihat di sini karena sudah saya mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'annya, yang itu mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Lillahi fisabilillah wa sabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.